Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi pada pembelajaran hari ini. Nah teman-teman, saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat meskipun belajar dari rumah. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang statistika. Nah langsung saja yuk kita bahas pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah statistika. Statistika merupakan ilmu yang erat kaitannya dengan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu mengukur tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, nilai matematika, menghitung jumlah siswa laki-laki dan perempuan, serta persentase suatu pekerjaan. Hal-hal yang dipelajari yaitu mengumpulkan data, membaca data, menyajikan data, dan menganalisis data. Nah, data-data yang dikumpulkan tadi dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan piktogram atau biasa yang disebut dengan diagram gambar. Perhatikan contoh berikut ini. Dayu dan Meli mendapat tugas dari gurunya. Tugasnya adalah mengukur dan mencatat tinggi badan teman-temannya di kelas 6. Mereka bekerja sama dengan baik. Dayu bertugas melakukan pengukuran, sedangkan Meli bertugas mencatat tinggi badan teman-temannya yang berjumlah 28 anak. Hasil pengukurannya adalah sebagai berikut. Nah, jika disajikan data seperti ini, apa yang teman-teman pertama kali lakukan? Ya, tepat sekali. Yang pertama kita lakukan yaitu mengurutkan data tersebut. Nah, teman-teman, dengan disajikannya data seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mengurutkan data tersebut dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Dengan mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar bisa memudahkan kita dalam mengolah data. Kita mulai dari 110. Ada 1, 2, dan 3. Kemudian setelah itu ada 115. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah 115 di sini ada 121. Ada 1 dan 2. Kemudian ada 125. Ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Setelah itu ada 126. Ada 1 dan 2. Setelah itu ada 129. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan yang terakhir, data yang paling besar adalah 130. Ada 1 dan 2. Nah teman-teman, data berikut ini sudah kita urutkan dari data yang terkecil hingga ke yang terbesar. Dengan disajikannya data seperti ini, bisa kita ubah menjadi tabel dengan hasil seperti ini. Di sini ada tinggi badan dalam satuan cm, kemudian ada frekuensi. Nah, frekuensi di sini maksudnya adalah ada data dengan tinggi badan 110 sebanyak 3 anak. Kemudian untuk yang 115 ada
5 anak, berarti kita tuliskan frekuensinya 5 anak, dan seterusnya. Jumlah menandakan banyaknya siswa yang diukur tinggi badannya, yaitu sebanyak 28 anak. Nah, teman-teman, dengan penyajian data dalam bentuk tabel, kita bisa mengubah data tersebut ke dalam diagram batang dan diagram garis dengan hasil seperti ini. Di sini ada 7 data mulai dari 110 hingga 130. Teman-teman bisa memperhatikan dengan cermat bagaimana cara mengubah data dari tabel menjadi diagram batang maupun diagram garis. Nah, teman-teman, agar lebih paham lagi tentang materi kali ini, sebelum kita mempelajari tentang modus median dan min, kita akan mengingat-ingat bagaimana cara mengurutkan data dan menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram garis. Untuk itu, kerjakan latihan soal berikut ini. Perhatikan data berat badan dalam satuan kilogram dari 30 siswa kelas 6 berikut ini. Nah, berdasarkan data di atas, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram garis. Nah, sebelum kita ubah dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram garis, teman-teman harus mengurutkan data tersebut mulai dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Apabila teman-teman masih merasa kebingungan, teman-teman bisa mengulang kembali video pembelajaran ini dari awal. Kita pahami pelan-pelan agar memahami bagaimana cara mengurutkan data dan menyajikan data dalam tabel, diagram batang, dan diagram garis. Selamat mengerjakan. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian like dan share ke teman-teman yang lain agar bisa bermanfaat buat semuanya. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, dan apabila keluar rumah selalu cuci tangan dan memakai masker. Sehat atau tidak, kita sendiri yang tentukan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.